Aktris cantik Nikita Willy dan suaminya Indra Priawan selama ini dikenal sebagai pasangan suami istri yang gemar traveling ke berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena hobinya itu pula, Niki, sapaannya, sudah mengajak anaknya Isa Sanjar untuk traveling ketika buah hatinya itu masih berusia 4 bulan. Kehadiran buah hatinya tidak membuat Niki dan Indra berhenti dari hobinya yang kerap mengunjungi tempat-tempat eksotis di penjuru dunia. Sebaliknya, hadirnya sang buah hati telah melengkapi kebahagiaannya. Itu sebabnya keduanya tetap membawa sang buah hati tercinta saat sedang berlibur. Lantas, apa kesulitan yang dialami oleh Niki dan Indra saat traveling? Benarkah hadirnya buah hati mereka itu membuat keduanya lebih memilih berkunjung ke tempat yang ramah anak? Repotnya waktunya harus lebih terbatas aja sih. Harus nentuin dengan sesuai dengan jadwal yang bisa. Tapi ada dandat sih nggak ada bedanya. Aku merasa aku enjoy banget sih dengan hartaku sekarang sebagai seorang ibu. Aku merasa momen-momen bonding aku sama Isa tuh nggak mau aku lewatin sedikit pun. Jadi pada saat traveling pun aku selalu berusaha untuk ada Isa supaya Isa juga merasakan apa yang kita rasakan, melihat apa yang kita lihat gitu. Dan kita mau membiasakan dia dari kecil tuh gini loh repotnya traveling, gini loh susahnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat dia beranjak dewasa atau udah toddler dia udah lebih terbiasa. Pokoknya menurut aku semua unik ya gitu. Apalagi kita bawa dia tuh dari umur 4 bulan. 4 bulan kita tuh masih happy banget, dia bisa tidur doang, terus kita bisa nonton. Sekarang dia tuh udah nggak bisa diem kan, jadi kayak dia di pesawat aja bisa merak dari ujung ke ujung gitu. Tapi untungnya pramugarinya selalu ngeliatin gitu. Jadi karena aku sama Indra capek, jadi kadang-kadang aku taruh aja di bawah. Tiba-tiba dia ada di mana gitu. Jadi sekarang harus lebih watch sih. Cuma aku sama Indra benar-benar bebasin dia mau berekspresi dan mau melakukan apapun. Kadang-kadang fleksibel sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita lebih ke waktunya ya, lebih ke managing waktunya. Karena waktu lebih berharga daripada uang. Jadi kalau misalnya ada waktunya kita berusaha selalu pergi. Sebenarnya kalau kita kan sukanya pergi ke tempat-tempat yang agak eksotik dan ekstrim. Cuma sementara karena Isa belum bisa berdiri dan belum bisa take care of himself, jadi kayaknya kita sekarang perginya ke tempat-tempat yang mainstream dulu, yang ke kota, yang kira-kira baby friendly. Jadi mungkin setelah Isa 3 tahun, 4 tahun baru kita bisa pergi ke tempat-tempat yang lebih eksotik lagi. Niki dia belum begitu ngerti kali ya, cuma kita selalu ajarin dia untuk selalu gentle, kayak adik disayang gitu. Dan dia kalau ngelihat anak yang udah sekarang kayak suka ngelus-ngelus palanya gitu. So far baru itu sih, sisanya belum ngerti. Tak ingin melewatkan tumbuh kembang anak pertamanya, Isa Sanjar menjadi alasan utama Nikita untuk belum memikirkan kembali ke dunia akting. Pekerjaan yang sebelumnya ia geluti hingga membesarkan namanya itu. Menurutnya, Niki tidak ingin melewatkan momen indah bersama sang anak. Karena menurutnya, perkembangan anak balita begitu terasa cepat. Atas hal itulah, Niki rela mengorbankan pekerjaan agar tetap bisa bersama dengan sang buah hati tercintanya. Seperti diketahui, Nikita melahirkan anak pertamanya pada tanggal 7 April 2022 di Los Angeles, Amerika Serikat. Lantas, seperti apakah Nikita menerapkan metode parenting sendiri untuk anak tercintanya itu? Makanya sekarang aku belum mau menerima tawaran sinetron lagi atau film atau web series yang memang harus syuting dan keluar rumah setiap hari. Karena seperti yang tadi dibilang kan, kayak perkembangan bayi itu cepet banget. Kalau kita kehilangan beberapa hari aja tiba-tiba udah berubah lagi hari ini gitu. Jadi sebisa mungkin aku selalu ada di rumah, paling kerja pun seperti ini yang kayak cuma 2 jam keluar terus balik lagi. Tapi Kak Indra sampai aku siap agak berpisah dengan Isa. Gak apa-apa. Yang penting menghasilkan. Dia sekarang lagi suka pull up gitu. Dia lagi berusaha untuk berdiri, dan kalau ada orang yang ngeliat dia berusaha untuk nggak pegangan. Jadi dia mau show off gitu loh, aku udah bisa berdiri tanpa pegangan gitu. Terus merangkak udah cepet banget. Dan apa ya, dia lagi observe banget sih. Dia pengen tahu banget apa yang ada di sekeliling dia gitu. Makanya yang seperti tadi Mbak bilang, kayak
dia ngeliat aku megang koper, terus dia pengen narik-narik kopernya, terus akhirnya dia bantuin. Aku bilang ya udahlah, bagus dibantuin daripada aku repot gitu. Terus udah bisa ngomong bab. Ya, dia udah mulai cerewet. Aku merasa kayak pelajaran atau sekolah yang paling penting itu adalah di rumah kali ya gitu, dengan orang tuanya, dengan menciptakan momen-momen bonding bermakna bersama orang tuanya. Itu menurut aku udah penting sekali, itu sangat-sangat penting. Dan mungkin kalau sekolah kayak sekolah berenang gitu, kalau mungkin lihat Instagram aku taruh dia ke sekolah berenang, terus paling ikut kelas-kelas sensori supaya dia ketemu sama bayi-bayi lainnya. Iya ya, ternyata tuh perkembangan bayi tuh sangat-sangat cepat gitu. Kayaknya kemarin dia masih sekecil ini, sekarang udah Gede bisa. banget, udah iya. setengah badan ini. Iya, aku kan kecil ya, jadi dia tiba-tiba udah setengah badan aku. Gitu, jadi cepet banget. Kadang-kadang kayak makanya aku berusaha nggak mau miss every moment karena perkembangan bayi ternyata tuh cepet banget. Banyak baca buku Iya. aja sih. Banyak baca buku, terus banyak nanya dokter. Karena menurut aku gini loh, kita aja buat dapetin SIM aja kita harus belajar gitu. Kita buat dapetin bachelor aja kita harus belajar baca buku, research. Masa kita mendapatkan anak kita nggak belajar apa-apa gitu. Jadi aku sama Indra sebelum melahirkan banyak banget buku-buku, research, workshop, seminar yang memang kita lakukan gitu. Dan kita juga selalu tanya-tanya sama dokter-dokter dan teman-teman yang memang sudah berpengalaman. Jadi alhamdulillah banyak parenting style yang kita ambil terus kita omongin kita maunya yang mana nih gitu. Jadi supaya kita keisannya juga lebih mudah. Tapi orangnya Nggak ke barat, nggak ke Asia, Iya. tapi lebih ke sains sih. Jadi nggak dengerin mitos, cuma lebih ke kalau misalnya berdasarkan sains itu bagus ya kita lakukan. kayak parenting tradisional. Parenting tradisional kadang-kadang suka mengambil dari sains juga kadang-kadang. Tapi kita nggak pernah ngikutin mitosnya. Cuma kalau misalnya dari parenting tradisional ada based on science yang kira-kira bagus kita ikutin. Cuma kalau berdasarkan mitos doang kita nggak ikutin. Resolusi tahun depan lebih bagus daripada tahun 2022.